Dalam hitungan bulan, Indonesia dikejutkan oleh dua nama, dua kisah berbeda, tapi satu arah yang sama. Mereka bukan warga sipil biasa. Mereka datang dari institusi bersenjata negara. Lalu satu keputusan mengubah segalanya. Yang pertama, Satria Artakumbara, ex-marinir TNI AL, sosok yang viral setelah muncul berseragam Rusia, lalu memohon bantuan agar kontraknya dihentikan dan hak warga negaraannya dikembalikan. Namanya jadi simbol perdebatan nasional, pengkhianatan, atau perjuangan hidup. Kini muncul nama kedua, Muhammad Trio, ex-Brimob Polda Aceh, masih berstatus aparat, lalu menghilang dari dinas. Tiba-tiba foto dan video beredar, seragam tempur Rusia, klaim bertugas di zona perang, dan satu angka yang bikin publik terdiam, gaji ratusan juta rupiah. Dua orang, dua latar belakang, satu pertanyaan besar. Kenapa aparat Indonesia kembali memilih angkat senjata di perang negara lain? Apa yang mereka kejar? Uang, status, atau jalan keluar terakhir? Dan apa harga yang harus dibayar ketika nama Indonesia ditinggalkan? Inilah kronologi dan fakta lengkap dari Satria Kumbara hingga Muhammad Trio. Sebuah cerita yang jauh lebih dalam dari sekedar angka 460 juta rupiah. Sebelum ke kasus terbaru Brimob Polda Aceh, kita ingat lagi kasus sebelumnya. Namanya Satria Artakumbara. Ia pertama kali mengguncang publik Indonesia pada Mei 2025. Lewat akun TikTok, ia tampil mengenakan dua seragam berbeda, seragam marinir Indonesia dan seragam militer Rusia. Captionnya sederhana, tapi dampaknya besar. Ia memang dulu marinir, sekarang bertempur bersama Rusia di Ukraina. TNI Angkatan Laut langsung respon. Satria dipastikan bukan lagi prajurit aktif. Ia adalah ex-marinir yang telah desersi sejak 13 Juni 2022. Kasusnya bahkan sudah diputus pengadilan militer pada April 2023. Hukuman penjara 1 tahun dan pemecatan tidak hormat. Namun cerita tidak berhenti di situ. Pada Juli 2025, Satria kembali viral. Dalam sebuah video TikTok yang ditonton lebih dari 1 juta kali, ia menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Ia mengaku menyesal, mengaku tidak tahu bahwa menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia bisa membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dengan suara lirih, ia meminta satu hal, dibantu mengakhiri kontrak militer Rusia dan dipulangkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak. Ya, tapi TNI AL bersikap tegas. Status Satria sudah jelas, bukan lagi tanggung jawab institusi. Putusan pengadilan militer bersifat final dan mengikat. Sementara pemerintah menegaskan, kehilangan status WNI adalah konsekuensi hukum, bukan keputusan politis. Lalu pertanyaannya, bagaimana Satria bisa sampai ke sana? Jejak digital memberikan jawaban. Unggahan media sosial menunjukkan rute perjalanan Jakarta, Malaysia, Qatar, Moskow. Ia bahkan sempat terdeteksi berada di UFA, wilayah Bashkortostan, dan sekitar Izmir Bay, lokasi yang dikenal sebagai salah satu pusat rekrutmen militer Rusia. Di titik inilah konteks global menjadi penting. Sejak perang Ukraina berlangsung, Rusia secara aktif membuka pintu bagi warga negara asing. Batas usia direlaksasi, kontrak militer dibuka untuk non-warga Rusia. Bahkan tersedia jalur naturalisasi cepat bagi mereka yang mau bertugas sebagai tentara kontrak. Situs-situs perekrutan menampilkan tawaran yang menggiurkan, gaji tahunan miliaran rupiah, bonus besar, fasilitas militer, dan status hukum yang jelas di Rusia. Satria sendiri menegaskan kepada media bahwa ia bukan tentara bayaran, melainkan tentara reguler Rusia. Ia mengaku bertempur bersama warga dari berbagai negara, China, Afrika, hingga Amerika Latin. Motifnya, versi Satria sederhana, mencari nafkah, bukan mengkhianati negara. Ia bahkan menyinggung korupsi dan sulitnya hidup, seolah ingin berkata bahwa keputusan itu adalah jalan keluar terakhir. Namun versi lain juga muncul. Pemimpin marinir menyebut adanya dugaan masalah utang dan judi online, meskipun klaim ini tidak pernah dikonfirmasi secara independen.
Yang jelas, kasus Satria membuka satu fakta pahit. Rusia memang sedang berburu tentara asing, dan warga Indonesia termasuk yang terseret di dalamnya. Jika kasus Satria membuka pintu kontroversi, maka Muhammad Rio adalah lanjutan yang lebih dekat dan lebih mengkhawatirkan. Rio bukan ex-aparat bertahun-tahun lalu. Ia masih tercatat sebagai anggota aktif saat Brimob Polda Aceh. Hingga satu titik ia menghilang. Jauh sebelum namanya dikaitkan dengan Rusia, Rio sudah memiliki riwayat pelanggaran etik. Pada Mei 2025, ia disidang Komisi Kode Etik Polri terkait perselingkuhan dan nikah siri. Putusannya tegas, demosi 2 tahun, dan penempatan di pelayanan markas. Namun masalah tidak berhenti. Sejak 8 Desember 2025, Rio tidak lagi masuk dinas tanpa keterangan. Polda Aceh melakukan pencarian, melayangkan 2 surat panggilan hingga akhirnya menerbitkan Daftar Pencarian Orang atau DPO. Pada 7 Januari 2026, kebuntuan itu pecah. Rio tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp kepada internal Brimob. Isinya bukan klarifikasi, melainkan foto dan video dirinya berseragam militer Rusia, lengkap dengan cerita, proses pendaftaran, dan nominal bayaran. Barang bukti menguatkan foto dan video, data paspor, manifest penumpang pesawat. Jejak perjalanan Rio tercatat jelas. Jakarta, Shanghai, pada 18 Desember 2025. Haikou, pada 19 Desember 2025, lalu masuk ke Rusia. Dari sana, ia disebut berada di wilayah Donbas, salah satu zona perang paling berbahaya. Disinilah angka yang membuat publik terdiam muncul. Rio mengklaim menerima bonus awal sekitar 2 juta rubel, kurang lebihnya 420 juta rupiah. Gaji bulanan sekitar 210 ribu rubel, kurang lebih 42 juta rupiah. Dalam satu tarikan nafas, jumlah ini melampaui pendapatan yang pernah ia terima sebagai bintara Polri. Ia juga mengaku langsung mendapat pangkat Letnan 2 dengan alasan kemampuan bahasa Inggris dan Rusia saat wawancara. Perlu ditegaskan, ini adalah klaim pribadi Rio, bukan pernyataan resmi militer Rusia. Respons institusi datang cepat dan tegas. Pada 8-9 Januari 2026, Polri menggelar sidang KKEP in absentia. Putusannya final, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Namun sanksi itu bukan akhir. Bila keterlibatan Rio sebagai kombatan asing terbukti, status WNI-nya terancam hilang, mengikuti presiden yang sudah terjadi sebelumnya. Hukum Indonesia jelas, bergabung dengan militer negara asing tanpa izin presiden berujung pada gugurnya kewarganegaraan. Kalau itu ada orang siapapun, mau anggota Brimob, mau warga negara orang biasa, kalau dia bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden, kewarganegaraannya otomatis hilang. Di tengah 2 kasus aparat Indonesia yang tergabung dengan militer Rusia, publik juga dihebohkan oleh sosok lain, Kezia Shiva, seorang perempuan WNI berhijab yang viral karena bergabung dengan US Army National Guard. Video haru keluarga mengantar Shiva ke bandara memperlihatkan ia mengenakan seragam loreng bertuliskan US Army. Enggak sendirian kamu di sana banyak. Ada lipstiknya enggak? Enggak. Dah. Hati-hati. Semangat, jangan bate. Sini dong, lihat sini. Keluarga membenarkan Shiva adalah diaspora Indonesia, tinggal di Maryland sejak 2023 dengan status Green Card dan mendaftar sebagai National Guard, bukan pasukan tempur garis depan, melainkan posisi administratif atau office. Berbeda dari Satria dan Rio, Shiva bukan ex-TNI atau Polri dan bukan desersi. Namun secara hukum Indonesia, risikonya sama. Anggota Komisi 1 DPR RI mengingatkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 huruf D menyebut WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden. Aturan ini berlaku untuk siapapun, sipil maupun ex-aparat. Hingga kini belum ada pernyataan resmi pencabutan status WNI Shiva. Namun diskusi publik memanas, dukungan soal peluang hidup dan karir di luar negeri berhadapan dengan konsekuensi hukum kewarganegaraan yang tegas. Intinya, jalur berbeda, National Guard AS versus militer Rusia. Tapi konsekuensi hukumnya bisa sama. Status WNI terancam hilang bila tanpa izin Presiden RI.
Dari Satria Artakumbara, Muhammad Rio, hingga Kezia Siva, satu benang merah tidak terbantahkan muncul. Bergabung dengan militer asing apapun jalurnya, membawa resiko hukum yang sama. Kasus ini menjadi alarm nasional, bukan hanya soal uang, karir, atau kesempatan di luar negeri, tapi tentang harga sebuah kewarganegaraan. Negara menegaskan aturan, institusi menarik garis tegas. Dan ketika kontrak ditandatangani tanpa izin presiden, status WNI bisa gugur otomatis. Akhir cerita, uang bisa dicari, pangkat bisa diraih, kontrak bisa berakhir, tapi kewarganegaraan bukan sesuatu yang mudah dikembalikan. Pilihan ada di tangan masing-masing, konsekuensinya ditanggung seumur hidup. Bagaimana menurut kalian?